Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tryout USP. Ini merupakan part ketiga, terdiri dari 10 soal PG, yaitu soal pembahasan nomor 21 sampai nomor 3. Soal nomor 21 ini merupakan sifat-sifat gas ideal. Jadi kalau kita bicara tentang gas ideal, bayangkan saja bahwa ada bola-bola biliar yang ditempatkan di atas meja biliarnya, ya. Bola-bola biliar tersebut merupakan partikel gas, itu analognya ya. Nah, kita analisis untuk pernyataan yang benar yang mana nih? Nomor 1, gas terdiri atas partikel-partikel kecil yang bergerak dengan kecepatan tetap ke arah sembarang. Ini betul atau salah? Ini betul ya. Jadi gas itu memang partikel-partikel yang kecil dan bergeraknya sembarang. Kemudian yang kedua, gerakan partikel hanya dipengaruhi oleh tumbukan antar masing-masing partikel atau antar partikel dan dinding. Betul ya. Yang ketiga, tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting. Nah, ini salah ya. Harusnya dia adalah tumbukan lenting sempurna. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya. 1, 2, dan 4. Kita lanjut soal nomor 22. Nomor 22 ini adalah masih tentang gas ideal. Gas ideal yang ditanyakan di soal ini adalah usaha yang dilakukan gas tersebut. Usaha itu adalah W ya. W kalau diberikan grafik berarti W itu diwakili oleh luas grafik. Luas grafiknya. Nah, grafiknya yang mana? Kita arsir dulu grafiknya, ini dia. Ini ya. Nah, ini merupakan bangun apa? Ini adalah bangun segitiga, di mana luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang mana? Alasnya adalah RQ. RQ ini berarti dia 8 dikurangi 1. 8 dikurang 1, yaitu 7. Tingginya yang mana? Tingginya adalah PR. PR ini berarti 60 dikurangi 20, yaitu 40. Sekarang kita masukkan aja angkanya. Alasnya berarti 7, tingginya adalah 40, kita bagi dengan 2. 40 dibagi 2 adalah 20, 20 dikali 7 adalah 140 Joule. Jadi jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 23. Soal nomor 23 ini merupakan soal konduksi, di mana nanti kita gunakan rumusnya adalah KTEL, KA delta T dan L. KA delta T per L. Nah, sekarang kita masukkan data-data yang ada itu ke dalam gambar. T1-nya katanya 150 derajat. Kemudian T3-nya adalah 40 derajat dan T2-nya adalah 100 derajat. Kita hitung dulu perubahan suhu di P ini adalah 150 dikurangi 100, yaitu 50. Kemudian delta T-nya adalah 100 dikurang 40, yaitu 60. Ya. Nah, sekarang yang diminta adalah hubungan mana yang betul antara konduktivitas dan panjang batang. Sekarang kita analisis dulu bahwa kalau batang dihubungkan seperti itu, dia akan mengalami konduksi di mana HP-nya, heat panasnya, heat P-nya sama dengan heat untuk yang Q-nya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah KA delta T per L sama dengan KA delta T per L. Nah, karena di sini tidak disebutkan luasnya, berarti anggap saja luasnya sama, gitu ya. Nah, ini P, berarti sini P. Yang ini Q, gitu. Sekarang kita bisa bikin persamaan ini menjadi KP. Ini pindah ke sini. KP
per kaki, kemudian dikali ini naik ke atas, kali LQ per LP sama dengan ini tetap dan ini turun, delta TQ per delta TP gitu. Nah sekarang kita masukkan, berarti yang diminta di soal itu adalah KP per kaki dikali LQ per LP sama dengan delta TQ nya kita masukkan 60 per 50. Nah, kita coret, maka yang diminta di soal itu adalah KP per kaki dikali LQ per LP, hasilnya harus sama dengan 6 per 5 ini ya. Jadi nanti kita akan analisis pilihan itu. Untuk pilihan yang A kita mulai di A itu KP nya katanya 2 kaki, kita substitusi, berarti KP ini di atas ya, berarti 2 kaki dibagi kaki dikali dengan LQ nya 6 LP, berarti di sini tulis 6 LP per LP sama dengan berapa? Kita coret, hasilnya 2 kali 6 yaitu 12. Padahal yang diminta adalah 6 per 5. 6 per 5. Jadi yang A ini salah ya. Yang diminta 6 per 5. Di sini hasilnya ternyata 12, berarti salah. Gitu. Sekarang kita analisis untuk yang B. Yang B, KP-nya katanya setengah kaki. Kita tulis di sini berarti setengah kaki per kaki dikali LQ-nya 6 LP. 6 LP per LP. Coret, hasilnya 3. 3 juga ini salah ya. Karena yang diminta 6 per 5. Ini 3, berarti ini juga salah. Bukan itu jawabannya. Kemudian kita yang C-nya nih, Yang C itu katanya di sini KP-nya 2 kaki. 2 kaki per kaki dikali LP-nya adalah 6 LQ. LP-nya 6 LQ, berarti atasnya tetap LQ, ini 6 LQ. Coret. Hasilnya adalah 2 per 6, yaitu 1 per 3. Sepertiga. Padahal yang diminta adalah 6 per 5. Ini juga salah. Sekarang kita cek yang D-nya. Yang D, KP-nya setengah kaki. Setengah kaki dibagi dengan kaki dikali dengan LP-nya 2 per 5 LQ. Berarti LQ per 2 per 5 LQ. Coret. Hasilnya adalah setengah dibagi 2 per 5, yaitu setengah dikali, bismillah ke sini, setengah dikali 5 per 2 ya, jadi 5 per 4. Ini juga bukan ya, karena sekali lagi yang diminta adalah yang diminta adalah 6 per 5. Jadi jawabannya yang E ya, karena A, B, C, D salah semua. Jadi jawabannya yang E. Silahkan dibuktikan sendiri. Kita lanjut untuk nomor 24. Nomor 24 ini adalah arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz ya. Nah, di sini yang betul yang mana nih? Yang betul yang mana? Kita buktikan. Ini kita buktikan ya. Medan magnet itu berasal dari utara ke selatan. Berarti ininya sudah betul. Ini north itu berarti kan utara. Ini selatan ya. Ini B-nya sudah betul. Kemudian F-nya, silakan gunakan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan itu adalah seperti ini. Ini berarti adalah I-nya, ini B-nya, berarti ini adalah F-nya gitu ya. Mereka saling tegak lurus. I ini boleh sama dengan V gitu. Nah, ini kalau B-nya ke sana, B-nya ke sana, maka gunakan telapak
4 jarinya ke kanan, kemudian V-nya ke atas, F-nya keluar. Berarti, wah alhamdulillah nih, berarti gambar yang A sudah betul ya. Gambar yang A yang betul. Yang B, coba kita coba gambar yang kedua ini. B-nya kanan, F-nya ke situ, tapi ininya yang salah. Ya, North sama South-nya yang salah. Gitu ya. Silahkan dianalisis lagi untuk gambar yang 3 dan keempat, kelima. Karena kita sudah ketemu jawabannya, berarti kita langsung saja ke soal selanjutnya. Soal nomor 25 tentang teori atom Rutherford. Rutherford ini sudah teori atom yang sudah bagus ya. Dia pertama, elektron dalam mengelilingi inti seperti planet penyelidik matahari pada tata surya. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang stabilan atom. Yang ketiga, massa atom terkonsentrasi pada inti atom. Yang keempat, elektron dapat bertransisi dengan menyesuaikan tingkat energi lintasan. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang A ya, yang A. Jadi nomor 2 itu dia belum bisa menjelaskan tentang kestabilan inti atom ya. Kalau yang keempat ini, elektron dapat bertransisi dengan menyesuaikan tingkat energi lintasan, ini sudah teori atom modern ya, udah Bohr nih. Tuh. Kita nomor 26. Nomor 26 ini adalah tentang efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Peristiwa efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan fisika klasik, betul ya. Kemudian yang kedua, jumlah elektron yang keluar dari lempeng akan bertambah banyak jika intensitasnya diperbesar. Tuh. Kita lanjutkan. Nomor 27. Nah, ini tentang arus listrik. Arus listrik yang ditanya adalah yang di R3. Di R3 ini yang mana R3-nya? R1, R2, R3. Oh, ini ternyata. Ya. Sekarang ini I-nya yang ditanya. I pada R3, I3 misalnya gitu ya. Kita sederhanakan dulu rangkaiannya. Antara R1, R2 dan R3 ini ada rangkaian paralel. Kenapa? Karena ada cabangnya. Berarti kita cari dulu rangkaian paralelnya itu berapa rangkaian penggantinya. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Kita masukkan 1/20 ditambah dengan 1/30 ditambah dengan 1/60. Tuh. Nah, 1/Rp sama dengan, ini penyebutnya kita samakan, berarti 60 bagi 20 dapatnya 3, bagi 30 dapatnya 2, bagi 60 dapatnya 1. 1 tambah 2 tambah 3 itu adalah 6. Jadi 6/60. Nah, ini masih 1/Rp. Berarti kalau Rp-nya sendiri adalah 60 bagi 6, yaitu 10. Ini adalah 10 ya. Ini kita tulis di sini sebagai penggantinya, anggap aja ada di sini adalah si Rp tadi adalah 10. Rp dihubungkan dengan R4 dan R5, ini adalah rangkaian seri. Berarti kita tulis Rs sama dengan Rp ditambah R4 tambah R5. Rp-nya tadi 10 tambah R4-nya adalah 10, R5-nya adalah 10, ternyata sama semua, yaitu 30 ohm. Sekarang kita cari I totalnya. I total sama dengan E dibagi dengan RS-nya. Berapa E-nya? E-nya 30 volt dibagi dengan 30 ohm. Jadi 1 ampere. Nah, si 1 ampere ini nanti dia akan masuk ke si Rp. Ya. Jadi 1 ampere ini dia masuk ke sini 1 ampere. Masuk ke sini juga 1 ampere. Masuk ke si Rp ini juga 1 ampere gitu ya. Karena rangkaian seri itu arusnya sama atau tetap. Sekarang
kita cari untuk VP-nya. VP sama dengan I total dikali RP. I totalnya 1, RP-nya tadi 10, berarti 10 volt gitu. Karena yang dicari adalah R3, berarti I3 maksudnya. I3 berarti kita gunakan VP dibagi dengan R3. VP-nya tadi 10, R3-nya adalah 60. Maka jawabannya adalah 1/6. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Ini adalah rangkaian RLC ya. Nah, kita yang ditanya adalah arus maksimum. Arus maksimum berarti ini adalah Imax yang ditanya. Imax itu berarti Vmax dibagi dengan Z atau impedansi. Impedansinya ketika R-nya kita langsung aja pakai cara cepat. Ketika R-nya 12, insya Allah ini Z-nya adalah 13 ya, 13 ohm. Kalau mau dibuktikan silakan buktikan dengan bukan R. Tadi kan R-nya 12, kemudian cari dulu XL-nya. XL adalah omega kali L, masukkan omeganya adalah 200 gitu ya. 200 dikali L-nya adalah ini 0,075, dihitung berapa. Kemudian cari juga XC-nya. XC 1 per omega kali C. Jangan lupa omeganya 200, C-nya ini 500 mikrofarad, berarti 500 dikali 10 pangkat 6. Silahkan dihitung, nanti dapatnya berapa. Kemudian masukkan ke Z-nya. Z-nya adalah akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat gitu. Nanti hasilnya pasti 13 ohm gitu ya. Kemudian karena ini tanya Imax, berarti kita tulis Imax sama dengan Vmax dibagi dengan Z. Vmax-nya yang mana? Ini Vmax-nya ya, yang 39 dibagi dengan 13, berarti hasilnya adalah berapa? 3 ampere gitu ya. 3 ampere. Nomor 29 ini soal tentang relativitas. Di mana yang diketahui adalah V-nya adalah 0,8 kali bukan V-nya ternyata. Yang diketahui adalah panjangnya justru. Panjangnya. Berarti di sini panjangnya L aksennya ya. L aksennya adalah 0,8 kali LO gitu. Yang ditanya adalah kecepatan pesawatnya. Yang ditanya adalah V-nya gitu. Kita harus ingat bahwa L aksen itu sama dengan LO dibagi dengan gamma. L aksennya kita masukkan 0,8 LO sama dengan LO per gamma. Ini LO nya kita hilangkan, berarti ini pindah ke sana, ini dapat 1 ya, ini pindah ke sini, artinya gammanya berarti 1 per 0,8. Nah, kalau gammanya 1 per 0,8, ini kalian harusnya sudah ingat, berarti V-nya adalah, kita pakai cara cepat, 0,6 C gitu ya. Soal terakhir adalah soal tentang GGL ya, GGL. Nah, GGL. Mesin cuci rumah Pak Budi tiba-tiba rusak. Nah, dia ngomong ke tukang servis. Dia ingin mesin cucinya menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya. Ternyata generator mesinnya bermasalah. Jika daya kerja mesin diperbesar generatornya, maka tukang servis itu memberikan pilihan. Yang benar yang mana? Kalian perlu ingat bahwa GGL sama dengan N dikali A dikali B kali
3 sin omega T gitu. Jadi kalau ininya mau diperbesar, diperbaiki, berarti yang betul yang mana ya? Kita lihat. Yang pertama, generator yang memiliki jumlah lilitan lebih banyak daripada sebelumnya. Ini adalah jumlah lilitan. Kalau ini mau diperbesar, berarti N-nya juga harus besar. Dia sebanding dengan jumlah lilitan. Kemudian, generator yang memiliki luas penampang yang lebih besar. Nah, ini lihat di sini ada A-nya. A itu luas penampang. Dia sebanding. Kalau dia mau diperbaiki, berarti A-nya juga harus besar gitu ya. Terus yang ketiga, generator yang memiliki jumlah lilitan lebih sedikit. Ini salah ya. Ini salah. Generator yang memiliki luas penampang yang lebih kecil. Ini juga salah. Generator yang kecepatan sudutnya lebih besar. Nah, generatornya itu dia sebanding dengan omega, berarti dia lebih besar gitu. Jadi jawabannya yang apa ya? Jawabannya adalah yang A. Karena tadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar ya. Ini benar karena ini. Ini juga benar karena ini. 5 juga benar karena ini. Gitu ya. Jadi udah jelas jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 5 gitu ya. Miss akhiri pembahasannya, sampai ketemu ke part keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.